Halo, pada saat ini saya akan membahas fisiologi respirasi dengan topik ventilasi pulmonal. Tujuan ventilasi pulmonal itu hanya ada dua, yaitu memberikan oksigen kepada jaringan. Yang kedua, mengambil CO2 dari seluruh tubuh. Jadi hanya dua ini saja tujuan daripada ventilasi pulmonal. Untuk itu, paru-paru harus melakukan dua hal juga, yaitu inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi, atau keluarnya udara dari rongga paru-paru kita. Jadi apakah yang harus dilakukan oleh tubuh agar terjadi proses inspirasi di mana udara akan masuk ke dalam rongga paru-paru? Diafragma harus melakukan kontraksi, sehingga diafragma akan mendatar, menyebabkan volume daripada rongga paru-paru akan meningkat. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh rongga toraks adalah melakukan elevasi daripada sela-sela iga, sehingga menyebabkan rongga dada secara anterior dan posterior akan menjadi lebih besar, sehingga volume udara saat inspirasi akan semakin besar. Secara radiologi, kalau kita lakukan X-ray toraks, maka saat dia melakukan inspirasi, maka volume dada akan semakin besar, sehingga menyebabkan evaluasi klinis daripada paru-paru seseorang itu lebih jelas dibandingkan dengan seseorang yang tidak melakukan inspirasi dalam. Kita lihat volume superior, inferior, dan anterior, posterior tidak begitu jelas terlihat, sehingga kurang dapat dievaluasi secara klinis rongga toraks. Proses inspirasi ekspirasi ini atau proses ventilasi pulmoner ini sangat berkaitan dengan hukum fisika yang pernah kita pelajari waktu kita SMP SMA, yaitu adalah hukum Boyle. Hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi apabila tekanan semakin kecil, maka volume makin besar. Atau bila tekanan makin besar, maka volume makin kecil. Hal ini kita andaikan misalkan adalah suatu kotak yang berisi molekul-molekul. Bila volumenya diperkecil, maka molekul-molekul itu akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan tuburukan dengan molekul lain. Tetapi kalau volumenya diperbesar, maka molekul itu semakin sedikit untuk melakukan tabrakan. Pada animasi ini dapat kita lihat, apabila tekanannya semakin rendah, maka volume akan membesar. Sebaliknya, apabila tekanan semakin tinggi, maka volume akan mengecil. Jadi dapatlah kita simpulkan, kalau kita gambarkan di sini, pada waktu paru-paru mengalami inspirasi, kita tahu bahwa pressure di sini akan lebih rendah karena volume akan semakin besar. Jadi volume semakin besar. Tekanan di dalam rongga pulmonal itu ketika dia melakukan inspirasi adalah 758, sedangkan di atas permukaan adalah 760. Dengan hanya sedikit perbedaan tekanan tersebut sudah menyebabkan udara bisa masuk ke dalam rongga paru-paru.
Jadi kita lihat hanya ada 2 mm Hg perbedaan antara tekanan di rongga paru-paru dengan di atmosfer. Tuhan sepertinya menjaga tekanannya tetap kecil, karena secara logika apabila tekanan sangat besar maka akan terjadi bukan inspirasi tetapi angin puyuh dalam rongga paru-paru kita, karena akan masuk udara sangat kencang sekali karena misalkan tekanan yang perbedaannya sangat besar. Sebaliknya, pada saat ekspirasi adalah kebalikannya. Waktu ekspirasi, maka volume akan mengecil, tekanan akan besar, sehingga udara dalam rongga paru-paru akan keluar, sehingga terjadi ekspirasi. Ini terjadi secara pasif karena elastisitas atau recoil daripada rongga toraks paru-paru kita. Pertanyaannya, siapakah yang dapat menyebabkan ventilasi pulmoner terjadi atau menyebabkan rongga paru mengembang? Yaitu adalah otot-otot pernapasan. Ada 2 otot pernapasan, yaitu otot pernapasan inspirasi dan otot pernapasan ekspirasi. Otot pernapasan inspirasi dipegang 75% oleh otot diafragma yang paling dominan. Pada saat kita istirahat, inspirasi adalah diafragma. Sedangkan yang aksesorius yaitu sternocleidomastoid, scalenus, dan otot-otot interkostal externus. Ketiga otot ini akan terlihat berkontraksi apabila seseorang mengalami sesak napas. Maka akan terlihat rongga toraknya akan lebih teregang. Kemudian pada saat dia tarik napas, kita lihat di di bagian lehernya akan terlihat otot scalenus, sternocleidomastoid mengalami kontraksi. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot-otot yang dominan adalah otot intercostalis internus, kemudian otot-otot bagian abdomen seperti obliquus externus, internus, rectus abdominus, transversus abdominus. Sebenarnya otot-otot ini tidak terlampau berat kerjanya waktu ekspirasi, karena sebenarnya secara pasif kita melakukan ekspirasi. Tetapi pada kondisi seperti penyakit asma, di mana ada masalah obstruktif atau masalah saat mengeluarkan udara dalam rongga paru-paru, maka otot-otot ekspirasi ini akan semakin terlihat sangat bekerja keras. Jadi kapankah kita katakan bahwa ventilasi pulmonal itu baik? Kita dapat menilai ventilasi pulmonal baik dinilai daripada respirasi rate. Respirasi rate adalah frekuensi pernapasan dalam waktu 1 menit. Normalnya pada neonatus itu jumlah pernapasan adalah 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian seiring dengan bertambahnya umur, maka frekuensi pernapasan pada orang dewasa itu rata-rata adalah 12 kali per menit. Jadi apakah hubungan respirasi rate dengan ventilasi pulmonal? Respirasi rate berhubungan dengan kebutuhan tubuh kita terhadap udara yang masuk dalam paru-paru yang ditentukan oleh yang kita sebut sebagai minute volume. Minute volume adalah volume udara yang terjadi waktu saat proses respirasi dalam 1 menit, yang dirumuskan dengan tidal volume dikali respirasi rate. Nah, kita lihat di sini bahwa minute volume ditentukan oleh respirasi rate dan tidal volume. Ini hampir sama dengan cardiac output.
dikali output sama dengan stroke volume dikali heart rate. Jadi minute volume adalah volume udara yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses oksigenisasi. Nah, nilai normal minute volume itu adalah 100 cc per kilogram berat badan. Nah, bila seseorang memiliki berat badan 60 kg, maka minute volumenya adalah 60 dikali 100 sama dengan 6 liter per menit. Dengan rumus minute volume sama dengan tidal volume kali respirasi rate, maka kalau seandainya seorang memiliki tidal volume 500 cc dalam waktu proses inspirasi, maka dikalikan 12 sama dengan 6 liter juga. Jadi dengan demikian rumusnya sama hasilnya. Jadi apa yang dilakukan tubuh apabila minute volume tidak tercapai? Bila minute volume turun, maka tubuh akan meningkatkan respirasi rate terlebih dahulu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena tidal volume yang rendah, maka tubuh akan berusaha untuk meningkatkan respirasi rate. Hal ini kita sebut sebagai takipne. Lawan daripada takipne adalah bradipne. Jadi respirasi rate akan menurun. Bila respirasi rate sangat cepat sekali, anggaplah respirasi rate di atas 35 kali per menit dalam 1 menit, maka akan menyebabkan kelelahan otot. Work of breathing akan meningkat, sehingga akan menyebabkan gagal napas. Atau bila RR-nya atau respirasinya kurang daripada 6 kali per menit, maka minute volume tidak akan tercapai, maka akan menyebabkan hipoksemia. Ini juga kita sebut sebagai gagal napas. Pasien yang seperti ini harus segera dibantu dengan alat ventilator. Ventilator merupakan adalah alat pernapasan buatan. Gagal napas ada dua tipe. Tipe 1 adalah gagal oksigenisasi, jadi O2 yang rendah. Tipe 2 adalah gagal napas akibat daripada CO2 yang tinggi. Pada gangguan ventilasi pulmonal, maka yang terjadi adalah tipe 2. Pada kasus apa saja? Penyakit pertama adalah ALS. ALS adalah amyotrophic lateral sclerosis, di mana terjadi neurodegeneratif daripada sel saraf yang mempersarapi otot-otot pernapasan. Penyakit ini bersifat genetik yang ditandai dengan sklerosis saraf-saraf motorik. Sehingga kita lihat di sini otot-otot mengalami atrofi, termasuk otot pernapasan. Penyakit kedua adalah yang kita sebut sebagai miastenia gravis. Miastenia gravis ditandai dengan asetilkolin tidak dapat berikatan dengan reseptor di postsinaptik, sehingga menyebabkan natrium tidak dapat masuk ke dalam intrasel akibat daripada kanal natrium tetap tertutup. Hal ini disebabkan karena reseptor-reseptor nikotinoid tersebut dihancurkan oleh antibodi. Pengobatannya adalah membersihkan antibodi dengan plasmaferesis atau memberikan IVIG atau memberikan antikolin esterase, sehingga kadar asetilkolin akan meningkat di dalam sinap. Penyakit lain adalah multiple sclerosis dan GBS atau Guillain-Barré syndrome yang ditandai dengan demyelinisasi saraf-saraf sentral dan perifer pada multiple sclerosis, sedangkan GBS saraf perifer saja. Pengobatannya hanya dengan pemberian ventilator, alat bantu napas, sehingga dengan demikian dapat dibantu proses pernapasannya. Pemasangan ETT biasanya cuma 21 hari, sehingga apabila dia lebih dari 1